Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru untuk menemani kalian belajar. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Dan sekarang kita memasuki tema kelima, subtema 2 pembelajaran pertama. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, kalian diharapkan mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kedua, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, kalian diharapkan mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat hewan-hewan berikut ini? Anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, orang utan. Pernah, Pak Guru. Tapi hewan-hewan tersebut sudah sangat langka saat ini. Kenapa hewan-hewan tersebut menjadi sangat langka? Mungkin berkurangnya jumlah hewan-hewan tersebut akibat kekurangan makanan. Benar sekali anak-anak. Hewan-hewan tersebut menjadi langka, salah satunya adalah akibat berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan rantai makanan itu, nak? Saya tahu, Pak. Rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi dalam suatu ekosistem, Pak Guru. Iya, benar sekali Dayu. Nah, untuk lebih jelasnya, coba buka buku kalian halaman 55. Di sana ada penjelasan tentang rantai makanan. Anak-anak, setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Nah, sekarang mari kita tuliskan pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf dari teks yang berjudul rantai makanan tersebut. Pokok pikiran pada paragraf pertama adalah rantai makanan di sawah. Pokok pikiran pada paragraf kedua adalah rantai makanan di laut. Pokok pikiran pada paragraf yang ketiga adalah syarat keseimbangan rantai makanan. Dan pokok pikiran pada paragraf keempat adalah peran besar pengurai. Selanjutnya, mari kita ubah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama. Lalu kita tambahkan dengan gambar yang sesuai. Dimulai dari pokok pikiran dari paragraf yang pertama, yaitu kalimat utama dari pokok pikiran pada paragraf pertama adalah ada 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Kalimat utama dari pokok pikiran pada paragraf kedua adalah ada beberapa komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Kalimat utama dari pokok pikiran pada paragraf ketiga adalah
Syarat keseimbangan rantai makanan yaitu harus terdapat seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Kalimat utama dari pokok pikiran pada paragraf keempat adalah, dalam rantai makanan, pengurai memiliki peran yang besar. Nah, anak-anak, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Tumbuhan dalam rantai makanan berkedudukan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan berupa zat gula disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Lalu, tumbuhan tersebut dimakan oleh konsumen tingkat 1 untuk mendapatkan energi yang akan digunakan dalam beraktivitas dan bereproduksi. Kemudian tikus dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 misalnya ular. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi yang akan digunakan dalam beraktivitas dan bereproduksi. Selanjutnya, ular dimakan elang. Elang menempati posisi sebagai konsumen tingkat 3. Dan pada saat konsumen tingkat 3 ini mati, maka tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian bangkai elang ini kemudian akan menjadi makanan bagi tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buat sebuah contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem yang dilengkapi dengan gambar dan keterangan. Adakah yang sudah membuatnya, Nak? Saya sudah membuatnya, Pak Guru. Saya sudah membuat contoh ekosistem darat, yaitu sebagai berikut. Tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan tersebut dimakan rusa untuk mendapatkan energi. Lalu rusa dimakan harimau. Saat harimau mati, maka bangkainya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil penguraiannya dapat menyuburkan tumbuhan, Pak Guru. Baik sekali, Edo. Apakah yang lain juga sudah mengerjakannya? Saya sudah, Pak Guru. Ini hasil saya. Saya juga sudah, Pak Guru. Ini hasil saya. Saya sudah menyelesaikannya juga, Pak Guru. Ini hasilnya. Saya juga sudah menyelesaikannya, Pak Guru. Baiklah anak-anak, hasil pekerjaan kalian sangat bagus. Nanti dikumpulkan ya untuk ditempel di mading sekolah. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang pokok pikiran dan juga membuat contoh rantai makanan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.